program guru dan pengembangan abad 21. Jadi, guru adalah seorang pendidik profesional yang harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan bermutu. Jadi, pendidikan yang bermutu dapat menghasilkan pribadi yang utuh dengan pembelajaran yang mengembangkan kreativitas peserta didik serta melatih kemampuan tingkat tinggi atau high order thinking skill atau HOTS. Pembelajaran abad 21 memiliki tujuan utama yaitu membangun kemampuan belajar peserta didik serta mendukung mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Peran penting seorang guru abad 21 yaitu menjadi role model untuk kepercayaan, keterbukaan bagi siswa, ketekunan dan komitmen dalam menghadapi ketidakpastian di abad 21. Jadi guru diharapkan mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dan melaksanakan 4 pilar belajar. Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu peran guru dalam abad 21. Guru memiliki peran yaitu sebagai pendidik dan juga sebagai pembimbing. Guru harus mengetahui sebagai seorang pendidik dan juga pembimbing kalau pada abad 21 siswa dapat bersaing dalam kehidupan abad 21. Ada 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu pertama ada kreativitas, kedua berpikir kritis, ketiga komunikasi, dan keempat kolaborasi. Yang mana guru memiliki peran untuk mengajarkan hal tersebut agar peserta didik memiliki keterampilan standar abad 21 agar mereka dapat bersaing. Menurut Magnon, untuk mencapai pengembangan 4 skill tersebut ada 6 dasar yang sebagai kunci untuk pengembangan di abad 21. Yang pertama itu ada menekankan pada mata pelajaran pokok. Keterampilan dan pengetahuan harus dibangun berdasarkan mata pelajaran pokok. Yang kemudian fokus pada mata pelajaran pokok ini diperluas melalui kompetensi dasar untuk mengetahui konten akademis pada level yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, menekankan kecakapan belajar. Yang sebagaimana siswa membutuhkan pengetahuan mata pelajaran pokok. Siswa juga perlu mengetahui bagaimana mereka terus belajar sepanjang hidupnya. Kecakapan belajar ada 3 kategori yang dengan makna yang luas, yaitu yang pertama ada kecakapan informasi dan komunikasi. Yang kedua ada kecakapan berpikir dan problem solving. Yang ketiga ada kecakapan interpersonal dan self-direction. Selanjutnya ada menggunakan sarana abad 21 untuk mengembangkan kecakapan belajar. Di era digital, siswa mempelajari tool dasar untuk kehidupan sehari-hari dan untuk keperluan produktivitas kerjanya. Kecakapan abad 21 yang harus dikuasai oleh siswa adalah penguasaan teknologi, informasi dan komunikasi yang didefinisikan oleh Program for International Student Assessment sebagai minat, sikap, kemampuan individu secara tepat menggunakan perangkat teknologi dan komunikasi yang dapat mengakses dan mengolah. Selanjutnya ada mengajar dan belajar dalam konteks abad 21. Siswa perlu mempelajari konten materi akademik melalui contoh-contoh seperti aplikasi dan pengalaman di dunia nyata, baik dalam luar sekolah maupun di sekolah. Lalu selanjutnya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja kemampuan abad 21. Jadi pada umumnya kompetensi abad 21 ini tuh disebut sebagai 4C. Nah, kompetensi abad 21 merupakan kumpulan keterampilan yang diperlukan pada perkembangan zaman. Nah, kompetensi abad 21 ini tuh meliputi kemampuan keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking, kemudian ada berpikir kritis dan pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving, kemudian ada komunikasi atau communication, dan yang terakhir ada kolaborasi ataupun collaboration. Jadi kompetensi 4C ini tuh mulai ditanamkan dalam proses pembelajaran gitu. Jadi setiap proses pembelajaran itu dia itu harus menerapkan keterampilan ataupun kemampuan yang ada dalam abad 21. Nah, dalam dalam pembelajaran abad 21 ini yang paling penting itu untuk diajarkan pada siswa itu ada 6 gitu. Yang tadi kan ada 4, nah ini ada 6. Nah, dengan 6 kompetensi atau keterampilan tersebut, maka diharapkan siswa itu dapat menjawab semua tantangan
yang mungkin akan mereka hadapi di masa depan gitu. Jadi mereka itu punya bekal sejak dalam proses pembelajaran gitu. Nah, apa saja kemampuannya? Itu ada 6, yaitu yang pertama ada critical thinking atau berpikir kritis, dan juga problem solving atau pemecahan masalah. Nah, dengan adanya kemampuan ini, maka saat siswa itu mendapatkan informasi, mereka itu tidak serta-merta menerimanya begitu saja gitu. Jadi mereka bisa menelaah secara mendalam tentang informasi yang mereka dapatkan gitu. Jadi mereka itu nggak semerta-merta hanya mendapatkan informasi saja gitu. Ibaratnya jika itu hoax, maka mereka juga pasti akan mencari tahu gitu. Jadi mereka tidak dibodohi dengan berita-berita yang tidak benar adanya gitu, seandainya memang itu terjadi. Nah, yang kedua kan ada komunikasi atau communication. Jadi kemampuan ini tuh berkaitan dengan bagaimana siswa dapat mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran itu secara lisan maupun tulisan dengan efektif gitu. Adanya komunikasi yang terfikir dalam pikiran siswa itu. Jadi mereka itu apa yang mereka pikirkan itu dapat dikomunikasikan gitu, dapat diucapkan gitu. Tujuan utama dari diajarkannya kemampuan komunikasi ini tuh adalah supaya siswa itu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga pesan yang mereka sampaikan itu dapat diterima dengan baik. Nah, yang ketiga ada kolaborasi. Atau kolaborasi ini tuh mereka itu bisa saling menerima kekurangan dan juga kelebihan antar teman kerjasamanya gitu. Jadi mereka itu saling mengisi antara kekurangan yang satu dengan yang lain, dan juga menutupinya gitu. Kemudian yang keempat ada creativity ataupun kreativitas. Nah, kemampuan berpikir kreativitas ini itu agar memudahkan siswa itu, dia itu lebih berani dalam mencari dan mengungkapkan ide-ide yang ada di dalam kepalanya gitu. Jadi mereka itu tidak takut-takut lagi. Yang kelima ada citizenship ataupun dapat dikatakan dengan pendidikan global. Nah, dari tujuan dari pendidikan global ini adalah untuk memberdayakan siswa untuk berperan aktif dalam menghadapi dan mengatasi tantangan global, dan menjadi kontributor yang proaktif untuk dunia yang lebih damai gitu. Kemudian mereka itu akan dapat menghargai perbedaan, baik itu perbedaan kekayaan, kemiskinan, kebudayaan, fisik, dan lainnya. Nah, yang terakhir yaitu ada leadership, yang dimana kemampuan ini tuh untuk melatih siswa memimpin suatu organisasi gitu. Jadi sejak dalam proses pembelajaran, mereka itu sudah diajarkan untuk yang namanya memimpin. Jadi ketika suatu saat, ketika mereka sudah beranjak dewasa dan mereka dapat memimpin suatu perusahaan ataupun organisasi gitu. Jadi sudah ada bekal yang dibawa sejak dalam proses pembelajaran gitu. Baiklah, sekian dan terima kasih. Baik, saya Fajriah Maroja akan menjelaskan penjelasan materi, yaitu mengenai perkembangan abad 21. Pendidikan di Indonesia merupakan negara yang nilai mutu pendidikannya masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Karena itu, pendidikan di Indonesia harus segera diperbaiki agar mampu melahirkan generasi yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang supaya bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya dan agar tidak semakin tertinggal karena arus global yang berjalan cepat. Berbagai macam kemajuan teknologi sudah mulai diterapkan dalam dunia pendidikan, seperti halnya untuk menopang pembelajaran yang lebih efisien, seperti dengan memanfaatkan teknologi. Pendidikan abad 21 ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat dan perkembangan otomasi, di mana banyak pekerjaan yang sifatnya pekerjaan rutin dan berulang-ulang mulai digantikan dengan mesin, baik mesin produksi maupun mesin komputer. Pendidikan abad 21 ini adalah bertujuan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global. Melalui pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya.
Abad ke-21 ini baru berjalan sekitar 1 dekade. Namun dalam dunia pendidikan sudah dirasakan adanya pergeseran dan bahkan perubahan yang bersifat mendasar pada tataran filsafat, arah, serta tujuannya. Pendidikan di abad 21 telah mengalami perubahan, ditandai dengan mengembangkan literasi baru seperti literasi digital, informasi, dan literasi media. Pembaharuan pembelajaran yang dialami setiap tahunnya membuat pendidik harus lebih cerdas dalam memahami perkembangan yang ada dengan tidak meninggalkan metode atau teknik lama, atau yang sering kita sebut dengan tradisional. Namun, mampu menginovasi metode tersebut agar mudah dalam menyampaikan pembelajaran dengan kompetensi yang diharapkan adalah kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan abad ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.